Halo, apa kabar kawan? Semoga kawan-kawan dalam lindungan Tuhan selalu sehat, selalu ceria. Demikian juga dengan keluarga kawan-kawan semua. Jumpa lagi dengan saya Arin dalam channel Hobi Dolan. Nah, dalam video kali ini saya akan memberikan sedikit informasi, memberikan sedikit penjelasan apa yang saya tahu, apa yang saya mampu mengenai salah satu alat keselamatan di atas kapal. Seperti kita ketahui bahwa di atas kapal itu ada banyak juga alat-alat keselamatan di atas kapal untuk bekerja, untuk keadaan emergensi, itu banyak sekali. Nah, salah satunya akan kita bahas dalam video kali ini. So, tonton terus videonya, jangan lupa subscribe, jangan lupa share untuk kawan-kawan kita semua. Semoga menjadikan informasi dan manfaat untuk kawan-kawan kita semua dan menjadikan amal ibadah untuk kita semua. So, tonton terus videonya. Oke, dalam video kali ini saya akan membahas sedikit, saya akan mengulas sedikit, saya akan memberikan penjelasan mengenai salah satu alat keselamatan di atas kapal. Nah, alat apa itu? Ini dia. Mungkin alat ini sudah tidak asing lagi, teman-teman juga mungkin sudah familiar sekali dengan alat ini, tapi saya mencoba sharing, memberikan penjelasan, memberikan informasi tentang life jacket. Nah, life jacket itu sendiri adalah salah satu alat keselamatan kapal yang digunakan umumnya pada saat keadaan emergensi. Nah, keadaan emergensi yang bagaimana kita harus menggunakan life jacket, yaitu kita harus menggunakan life jacket pada saat keadaan darurat, kita di mana kondisi atau situasi kita harus meninggalkan kapal yang dalam tanda kutip itu sudah akan tenggelam. Biasanya kita menggunakan life jacket seperti ini. Nah, life jacket itu sendiri ada beberapa macam. Setahu saya ada dua macam. Satu yang pertama itu inflatable life jacket seperti gambar di samping. Tapi untuk inflatable life jacket akan saya bahas di video selanjutnya. Dan yang kedua adalah yang fixed life jacket, yaitu seperti ini. Nah, ada nggak sih perbedaan antara penggunaan atau manfaat inflatable life jacket dan fixed life jacket? Ada, tapi pada intinya sama. Baik itu inflatable atau fixed life jacket adalah sama-sama life jacket. Hanya kita pada saat beberapa situasi kita menggunakan tipe yang berbeda. Untuk video kali ini kita akan membahas yang fixed life jacket, bagian-bagiannya apa saja, kemudian penggunaannya bagaimana, kemudian kapan boleh digunakan dan tidak boleh digunakan life jacket ini, kapan, itu kan kita akan bahas satu-satu. Oke, yang pertama, life jacket itu bagian-bagiannya apa saja. Seperti kita lihat di video ini, life jacket ini umum di sini ada cover. Umumnya life jacket itu di cover oleh parasut, bahannya parasut. Kemudian di dalamnya ada busa. Dan untuk model life jacket itu semua sama. Ada yang berbeda-beda, tapi pada intinya semua sama ya life jacket. Ada yang modelnya seperti ini, kemudian ini kebetulan untuk tipe ini kita lubangnya ada berada di depan, dan ada juga yang lubangnya berada di atas, lalu ada bantalannya lagi di belakang juga ada. Sebenarnya ada beberapa model dan juga ada beberapa merek, tapi pada intinya sama. Itu semua adalah life jacket. Nah, di dalam ini terdapat busa. Nah, busa ini berfungsi untuk memberikan daya apung atau mengapungkan kita ketika berada di dalam air. Itu gitu fungsi busa atau styrofoam sejenis itu mereka buat untuk memberikan daya apung, memberikan daya dorong dari dalam air, mengapungkan diri kita pada saat berada di atas di dalam air. Busa ini diciptakan untuk seperti itu, kemudian dibalik oleh cover parasut. Nah, busa ini apakah bisa mengapungkan kita dalam jangka waktu yang lama, misal 3 hari, 4 hari, 5 hari, 10 hari, bahkan 1 bulan? Ada nggak sih jangka waktu busa ini untuk mengapung? Saya jawab ada. Artinya begini, dalam satu life jacket
itu mereka ciptakan atau busa ini memiliki daya apung efektif biasanya pada umumnya hanya 2 kali 24 jam. Memang ada beberapa kasus bisa lebih dari 24 jam, itu tergantung beberapa faktor ya, misalnya dari berat badan si pengguna life jacket itu sendiri, makin berat badannya makin pendek juga daya apungnya, makin ringan bobot pengguna life jacket makin panjang juga daya apungnya. Tapi pada umumnya semua life jacket itu memiliki daya apung efektif 2 kali 24 jam. Nah, maka dari itu ketika menggunakan life jacket ini secepat mungkin kita berusaha mencari pertolongan minimal sebelum 2 kali 24 jam, karena kembali seperti tadi, daya efektif apung life jacket pada umumnya itu 2 kali 24 jam untuk dari busa, kemudian cover. Nah, terus lagi ada tali pada life jacket ini digunakan untuk mengikat life jacket ini kepada badan kita. Biasanya ada 2 tali, ada yang 3 tali, ada yang 4 tali, itu macam-macam life jacket, cuma fungsinya sama, untuk mengikat atau mengencangkan life jacket ini kepada tubuh kita. Nanti akan kita praktekkan pakainya. Nah, kemudian selain tali dan busa ada juga whistle. Whistle ini peluit. Fungsinya untuk apa peluit ini? Nah, peluit ini itu karena semisal pada keadaan emergensi kita mengapung-apung di dalam air dan sudah dalam waktu yang cukup lama, misalnya 4 jam, 5 jam, 6 jam, itu kan apalagi berada di air asin, di air laut dengan kondisi cuaca yang tidak menentu, biasanya kita mengalami sedikit dehidrasi atau gangguan tenggorokan. Nah, pada saat seperti itu, semisal ada perahu penolong ataupun kapal di sekitar kita tidak mungkin untuk memanggil dengan suara kita, dan itu juga membutuhkan energi yang sangat besar ketika kita dalam situasi seperti itu. Maka dari itu, ketika kita tidak memungkinkan memanggil mereka menggunakan suara, digunakan whistle ini. Ini suaranya cukup keras untuk menyalurkan suara kita menjangkau kepada kapal lain atau perahu penolong atau tim penyelamat, itu menggunakan whistle ini. Dan ini untuk tubuh kita lebih hemat energi daripada kita berteriak. Maka dari itu disediakan whistle. Nah, apalagi selain tali dan whistle, ada juga lampu. Nah, dalam life jacket itu umumnya standarnya terdapat lampu. Lampu ini bisa kita nyalakan secara manual, bisa nyala secara otomatis. Jadi di sini terdapat sensor, ada 2 titik. Ketika 2 titik ini terhubung oleh air, tertetes oleh air, terpercik oleh air, misalnya seperti ini, tangan saya basah, dia akan langsung nyala secara otomatis. Nah, jadi kita tidak perlu menekan tombol power. Tapi bisa juga ketika sensor ini rusak, kita bisa juga menyalakan secara manual. Misal kita mencet tombol power, ini juga menyala. Nah, fungsinya lampu pada life jacket ini apa? Fungsinya untuk memberikan tanda atau sinyal bahwa di sebuah lautan atau di sebuah area itu terdapat seseorang yang membutuhkan pertolongan. Biasanya terutama pada malam hari, semisal ada distress sinyal, ada sinyal kapal tenggelam misalnya. Nah, kemudian kita berusaha mendekati area kapal itu. Kita pada malam hari kan biasanya pandangan terbatas, kita tidak tahu mana kru yang mengapung. Biasanya kita menyalakan lampu ini. Dengan lampu ini memberikan sedikit bantuan, sinyal atau tanda bahwa ada seseorang di atas air. Itu seperti itu, makanya diciptakan lampu ini. Nah, lampu ini akan menyala berapa lama? Paling sedikit lampu ini akan menyala 2 kali 24 jam. Itu paling sebentar. Biasanya lebih dari itu, karena memang sudah diciptakan menyala, untuk lampu ini menyala selama mungkin. Jadi ada busa, di-cover oleh parasut, dan parasutnya ini juga warnanya mencolok. Ini membantu kita untuk memudahkan ketika pencarian korban yang tenggelam menggunakan busa. Kemudian ada tali, ada whistle, ada lampu. Itu dari bagian-bagian dari life jacket. Kemudian bagaimana menggunakan life jacket yang baik dan benar, sekarang kita akan praktekkan. Kemudian kebetulan
jacket ini pada modelnya itu yang lubangnya di tengah. Ini tergolong sangat mudah menggunakan life jacket seperti ini, hanya kita masukkan seperti ini. Nah, kemudian talinya ini kita ikat. Dan yang perlu diperhatikan, yang penting itu sangat penting juga, ketika kita mengikat life jacket itu kita harus benar-benar kuat, ikatan kita harus kuat, harus benar-benar press atau kencang terhadap tubuh kita, seperti itu, sekencang mungkin. Kenapa harus kencang? Nanti kita akan jelaskan sedikit juga alasannya. Nah, untuk tipe life jacket seperti ini cukup seperti ini, ada 2 tali, kita ikat secara baik dan benar, secara kencang. Ini sudah siap digunakan. Nah, kenapa kita harus ikat secara kencang? Untuk menghindari pergerakan life jacket ini ketika kita berada di dalam air, terutama pada saat kita penerjunan dari kapal ke dalam air. Nah, ada juga hal-hal yang perlu diperhatikan ketika kita menggunakan life jacket ini, yaitu pada situasi semisal kita tidak memungkinkan menyelamatkan diri dengan menggunakan lifeboat atau menggunakan rescue boat atau menggunakan leader atau tangga, di mana kita dihadapkan pada situasi kita harus langsung terjun ke laut. Yang perlu dan sangat penting untuk diperhatikan adalah sebelum kita terjun ke air dari ketinggian tertentu, posisi tangan kita itu harus memegang betul-betul erat life jacket. Posisi terbaiknya menyilang tangan seperti ini. Kita silangkan tangan ini seperti ini dan kita rangkul seerat mungkin. Itu yang pertama. Yang kedua, boleh juga seperti ini, tergantung nyamannya kita. Yang jelas, yang terpenting adalah kita merangkul dan memegang life jacket, kita tarik ke bawah sekuat mungkin seperti ini. Kita tahan terus, kemudian setelah itu baru kita terjun ke laut dalam kondisi badan seperti orang berdiri, kakinya lurus, tangan ini memegang erat, sedikit ditarik ke bawah life jacket, baru kita melakukan penerjunan. Kenapa harus seperti itu? Apabila kita melakukan penerjunan ke dalam air dari ketinggian tertentu tanpa memegang life jacket ini pada posisi seperti ini atau menyilang begini, semisal kita melakukan penerjunan seperti ini atau seperti ini tanpa memegang life jacket, pada saat tubuh kita menyentuh ke dalam air, kita terjun dari atas menyentuh ke dalam air, life jacket ini akan memberikan daya dorong ke atas. Nah, celakanya atau fatalnya ketika life jacket ini memberikan daya dorong ke atas, ini bisa mengakibatkan cedera fatal pada leher kita atau bahkan kematian. Karena apa? Ketika memberikan daya dorong ke atas, maka kepala kita pun akan terangkat ke atas. Kalau sampai kepala kita terangkat ke atas, itu bisa setidaknya menimbulkan cedera yang fatal pada leher. Dan kalau memang terangkatnya jauh atau fatal sekali, itu tengkorak kita bisa lepas dari tulang leher. Dan ketika tengkorak kita lepas dari tulang leher, itu sudah pasti memutuskan saraf kita dan itu pasti akan menimbulkan kematian. Itulah sebabnya pentingnya ketika kita melakukan penerjunan atau peluncuran tubuh kita dari kapal terjun pada ketinggian tertentu, berapapun ketinggiannya, kita harus benar-benar pegang erat life jacket ini agar ditarik ke bawah sampai kita benar-benar sudah di dalam air mengapung, baru kita boleh lepas. Tapi pada saat sebelum penerjunan sampai pada saat penerjunan sampai kita di dalam air harus tetap dipegang life jacket. Bisa seperti ini, bisa seperti ini. Itu semua tipe life jacket harus dipegang karena kembali seperti tadi, menghindari fatalnya kita pada leher kita, menghindari cedera pada leher kita. Nah, itu yang pertama. Kemudian, kapan kita harus menggunakan life jacket? Pada umumnya, life jacket ini digunakan pada saat emergency. Pada saat kapal tenggelam, kita harus meninggalkan kapal, baik itu menggunakan rescue boat, menggunakan lifeboat tipe David yang peluncurannya dengan David, itu kita boleh menggunakan life jacket. Tapi ada pada saatnya kita tidak boleh menggunakan life jacket, yaitu pada saat kita meninggalkan kapal menggunakan lifeboat dengan tipe free fall. Karena
ada dua tipe lifeboat, yaitu menggunakan peluncuran menggunakan David atau peluncuran menggunakan gravitasi atau free fall. Nah, ketika kita memiliki lifeboat tipe free fall dan akan diluncurkan dengan gravitasi atau dengan free fall, ketika kita memasuki lifeboat itu, kita tidak boleh memakai life jacket ini. Bukan tidak boleh dibawa, tapi tidak boleh dipakai. Kenapa? Karena untuk tipe free fall itu kita harus duduk dengan baik dan benar pada tempat duduk kita, harus duduk secara tegak, dan kita harus pasang sabuk pengaman dengan kencang, dengan baik. Kalau kita menggunakan life jacket, duduk menggunakan life jacket, kita tidak akan mungkin bisa memasang sabuk pengaman pada free fall dengan baik, dan itu ketika akan diluncurkan ke dalam air menggunakan gravitasi akan menimbulkan goncangan dan kita bisa terpental, dan itu juga akan menimbulkan cedera. Maka dari itu, ketika kita harus meninggalkan kapal dengan tipe lifeboat, free fall lifeboat, dan peluncurannya pun menggunakan gravitasi atau free fall, ketika kita memasuki lifeboat akan peluncuran, sebaiknya life jacket ini dilepas. Kita lepas, kita duduk dengan baik dan benar, sabuk pengaman kita pasang dengan baik, kemudian life jacket ini bisa kita pegang dulu sampai lifeboat itu diluncurkan ke dalam air. Setelah lifeboat itu berada di dalam air, barulah kita pakai life jacket ini untuk menambah keselamatan kita di dalam lifeboat. Itu seperti itu. Nah, kurang lebihnya seperti itu, kawan. Kalau ada kekurangan informasi, ada yang salah, ada yang kurang tepat, mohon dikoreksi melalui kolom komentar. Saya mohon maaf karena saya juga hanya memiliki keterbatasan, hanya memiliki pengetahuan yang sedikit tentang perkapalan, tentang dunia perlautan. Jadi mohon dimaafkan, mohon kritik dan sarannya di kolom komentar. Nah, kurang lebihnya demikian, kawan-kawan. Mohon diperhatikan ketika kita menggunakan life jacket tipe fix ini. Jadi sudah saya jelaskan kembali ke poin-poin yang tadi, saya ulang kembali. Mudah-mudahan tidak ada miskomunikasi atau salah pengertian. Jadi life jacket ini tipe fix, di dalamnya terdapat busa, dan busa itu memiliki daya apung efektif umpan umumnya 2 kali 24 jam. Tersedia juga peluit, yaitu untuk memberikan sinyal kepada tim penolong atau kapal di sekitar kita atau perahu di sekitar kita. Kemudian juga terdapat lampu, dan lampu ini sebaiknya dinyalakan pada malam hari agar memberikan sinyal kepada pesawat, kepada kapal lain atau kepada tim penyelamat. Kemudian juga ada tali juga harus terikat dengan baik, dan mohon diperhatikan pada saat peluncuran atau penerjunan ke dalam air, harap diperhatikan, pegang lifeboat ini erat-erat, jangan sampai menimbulkan cedera kepada kita. Kemudian ketika akan juga meninggalkan kapal menggunakan lifeboat, free fall lifeboat, sebelum masuk lepas dulu life jacketnya, kita duduk di tempat duduk kita di dalam lifeboat, pasang sabuk pengaman dengan baik, kemudian kita pegang seperti ini sampai free fall lifeboat diluncurkan menggunakan gravitasi atau free fall. Setelah itu baru kita pakai. Nah, kemudian boleh tidak atau ada nggak waktu selain itu kita harus menggunakan life jacket? Ada, yaitu pada saat kita melakukan pekerjaan yang sekiranya menimbulkan risiko kita jatuh ke dalam air, kita juga harus menggunakan life jacket. Tapi pada umumnya ketika kita melakukan pekerjaan seperti itu, kita menggunakan inflatable life jacket. Itulah kenapa nanti kita akan bahas di video berikutnya tentang inflatable life jacket. Tapi untuk saat sekarang kita membahas fix life jacket ini. Demikian dari saya, semoga memberikan manfaat untuk kawan-kawan semua. Saya bukan menggurui, saya bukan mengajari, saya hanya berbagi informasi setahu saya dan semampu saya. Kalau yang like silahkan like, yang mau subscribe terima kasih, silahkan subscribe, share sebanyak-banyaknya. Semoga video ini menambah wawasan, menambah ilmu, dan menambah manfaat untuk kawan-kawan semua. Demikian dari saya, Alim dari channel Hobi Dolan. Jangan lupa subscribe, jangan lupa like, jangan lupa tonton terus video dari channel Hobi Dolan, dan jangan lupa share sebanyak-banyaknya. Oke,
Terima kasih sudah menonton video saya kali ini. Semoga kawan-kawan selalu dalam lindungan Tuhan, selalu sehat, selalu selamat dalam bekerja, berangkat dengan selamat, pulang dengan selamat, berkumpul lagi dengan keluarga tercinta dan kawan-kawan dalam kondisi yang bahagia. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.